1-1 ya. Ya, kenapa ketawa aja sih? Saya emang melihat permainan dari Opung Wawa itu jago banget main 1-1. Yes. Tapi kenapa tiba-tiba gamenya suka di comeback? Oh, itu bisa saya jelaskan nanti malam. Bisa saya jelaskan, Gordon. Aku kemarin juga main sama Om Wowo kayak gitu. Pakai Wanan. Enggak, Om Wowo waktu itu pakai apa ya? Aku lupa deh. Pokoknya kita udah mau menang. Tapi ke comeback Terus kan? hampir ke comeback. Bisa saya jelaskan semua teman-teman, santai. Oke, back to the draft. Ya, ternyata Lunoxnya diambil sama Alter Ego. Wih. Dan untuk last pick-nya, untuk side lane-nya. Gila, Alter Ego berarti mereka kuat banget dong. Kalau Kuat banget. secara ini ya, secara statistik ya. Iya. Statistik berbicara, hero-hero dari asik. Alter Ego memiliki win rate yang cukup besar. Aku berharap sih Alter Ego main ini ya. Julsin lagi, main Assassin. Assassin. Bisa masih disimpan kan ininya. Lancelot? Tapi bisa jadi jungler Benedetta juga kayak si Benedetta. RBR tadi. Oh iya, bisa Iya. jadi. Benar. Jadi butuh satu side lagi dan mereka memilih Kaja kah? Ini bagus Freya nih, kah? Bagus tapi. Oh oke, Ayo Freya. dipencet Freya-nya. Ayo, Freya, Ayo Freya. pencet. ayo pencet. Yuk, gas. Ya, Ya, Oke, Yuzong. Yuzong buat Nino. Kok kita Siap. kayak kecewa gitu ya? pengen lihat yang baru. kok. Ayo Freya. Ya, dong. Soalnya Freya belum kepake nih di Iya, NBA. makanya. Kayak bosan aja gitu kan, pengen sesuatu yang baru gitu ngeliatnya. Anda kok bosan menang sih? Enggak Harus pakai sih. hero yang Iya, bully hero meta biar bisa kemenangan. menang. Betul sih, Iya betul, gitu. Benar, seperti prediksinya Om Iya, Wawa iya, ya. betul. Tidak, kenapa begini ya? Bene- Alter Ego kuat banget nih. Benedettanya akan dipakai oleh Guava atau Jambu. Jungler berarti. Jadi Yes, jungler. Jungler dia. Siap. Manualnya siap. side, jadi sudah cukup sebenarnya untuk damage-nya. Apalagi untuk Benedetta sebagai jungler di sini dia kan licin banget ya. Kita tahu apalagi dengan didukungnya early damage lah, early tambahan dengan adanya Raptor Machete juga itu bakal bagus banget untuk Benedetta. Cuman dia harus waspada dengan adanya si ini Chow, dengan adanya Chow nanti. Teman Chow-nya kan harus hit level 4 dan pastinya jungler duluan di level 4. Yes, benar banget. Tinggal gimana caranya untuk ya mainin timing aja lah ya. Siapa yang bisa kena stun, kalau kena injak duluan ya dia bisa di draft dragon, tapi kalau misalkan bisa dihindari dengan skill 2-nya, Ya. Eye for an Eye, Eye for an Eye. Dan itu bagus banget sebenarnya untuk Eye for an Eye ya. Kalau Falling Star Moon-nya pas hitnya Eye for an Eye. Waduh, itu Oh, bisa itu bete kebalikin keadaan langsung Itu bete banget. Oke, kita langsung melihat saja ini dia match yang ketiga di MDL ketiga pastinya antara Bigetron melawan Alter Ego X. Asik dan situ nih X. Bravo lawan X. Ya harus ada X-nya gitu ya. Iya, ada X. Tapi kalau kita lihat di sini juga udah ada Eve yang akhirnya kemarin sudah boleh dimainkan ya di MDL ataupun MPL. Dan sebenarnya Eve untuk clear wave itu bagus banget sih. Dia untuk ibaratnya apa ya, kalau aku sih ngeliatnya walaupun dia damage-nya sakit banget, Eve bisa untuk support juga, magic support gitu. Iya, bahkan kayaknya agak susah sih kalau aku penasaran sih pengen pakai jungler Eve, tapi kayaknya agak Iya, susah. susah. If lu bagus loh yang kemarin tuh. Terima kasih. Nggak ada yang ngelindungin. Nggak apa-apa, terima kasih. Iya gue liat, tapi gue bilang bagus Iya, sebenarnya. terima kasih, I mean like lu kan main dari posisi yang nge-lag kan, gue sadar banget tuh. Iya, Iya kan? 120 ms ya. Jadi ya, tapi ya kalau bicara soal if, gue rasa kayak ini kan Parsha nggak diambil sama sekali nih. Iya. Gue rasa kayak Parsha, di ban Parsha, tapi Parsha cooldownnya jauh lebih cepet kan dibandingkan dengan ulti. Jauh. If Itu. tuh lama banget. Iya. 40 jam lah Buset. cooldownnya. Sampai besok ya berarti. Emang jauh banget dan kayak tergantung juga untuk posisinya kan di papan caturnya itu kan. Iya. Dan kalau aku personal main Eve agak susah sih untuk kayak nge-tap ultimate itu kayak apa ya, lebih gampangan Parsha, areanya lebih besar. Aku nge-slide loh, nggak tap. Kalian sukanya tap? Iya, aku nge-tap soalnya kalau nge-slide dia hanya efek slow aja kan sama damage-nya agak kecil. Sama sebenarnya, cuma tinggal gimana caranya untuk penempatannya aja dan kayak prediksi pergerakan musuhnya. Jadi misalnya di tap Oh, iya, slide ke iya, atas iya. tuh, berarti dia kayak Tat. nah iya. Ngerti nggak ya penonton di rumah? Iya, ngerti gak ya? Iya, makanya. Kalian harus coba, jangan lupa untuk beli hero-nya, Betul. makanya coba dulu tes. Tapi gue suka kalau if ya, buat kontes di turtle itu cepet. Iya. Soalnya dia betul. kalau netes kan cepet banget tuh. Cepet, iya. 15 kali lumayan lah. Dan emang dia cukup apa ya, kalau misalnya dia dapat stacknya 10 bisa ngumpulin ya ultinya juga Lebih banyak lagi, lebih world lama manipulation-nya juga. lebih banyak lagi. Oke, dan ternyata Yi Sun-shin udah di early aja sudah mengeluarkan Mountain Choker-nya nampaknya untuk membuka seluruh map terlebih dahulu. Tadi nggak jadi untuk mengambil turtle ya kayaknya. Iya, masih sama-sama bermain aman dari kedua tim. Belum ada yang nge-setup di menit 2, 30 detik. Gamora sih udah mulai masuk di sini ya. Udah mulai colek-colek.
Benedetta-nya juga mungkin akan dash, mungkin akan datang pelan-pelan. Ada Cho, ada Sylvana juga yang mengawasi. Tapi masih belum level 4, belum ada Imperial Justice. Yap, dan di situ sudah ada Deta yang siap menunggu membackup jikalau ada Sylvana yang siap untuk melompat dengan Imperial Justice-nya, tapi masih level 3 untungnya. Udah mulai dicicil aja Deta, hati-hati tapi masih bisa untuk bermain aman lagi, pukul mundur lagi. Sedangkan dari Alter Ego, Sylvana harus recall terlebih dahulu. Di sisi top lane juga Sorizo. Ini sama-sama dua hero yang mengandalkan lifesteal banget sih. Iya, ini kayak ada duel style match ya yang ada di top lane-nya. Yang gue takutin sebenarnya dari BTR dari tadi. Kalau kita lihat pergerakan mereka. Mereka ada 4 orang di tengah. Mereka ngelepasin benar-benar untuk bottom lane-nya Ryzel itu free banget. Betul. Buat bisa nge-farming, buat bisa colek-colek, dapetin outer shield-nya. Yes, sudah level 4 dari Chow-nya. Ada Retribution harusnya aman banget dari Guava-nya. Deta, aku penasaran sih kalau Deta nge-pick Benedetta. Kenapa gitu? Benedetta. Oh iya, iya siap, cocoknya masuk. Benedetta. Ya tapi barusan Jaya juga berhasil mendapatkan turtle ya, dimana sekarang juga BTR berusaha untuk mengambil atau mensecure di arah top lane, gak dikasih dev coach untuk zoning lebih lanjut. Ya, one-one-nya tadi sempat recall dulu ya. Ya, karena dia ngelihat sudah ada 3 orang tadi ya. Yang coba buat melakukan rotate. Juga ini Dev Coach bahaya banget sih kalau dia masuk ke dalam. Wih, terpancing gayanya Dev Coach. Ini dididik sama Leo Murphy dan nampaknya baik banget. Bahkan Flicker yang gak sempat untuk menghindari Imperial Justice ya. Dan itu udah first blood, udah pasti banget. Ini baitnya yang dilakukan Dev Coach benar-benar sukses banget sih. Ini cowoknya nendang kayak gak ada follow up. Dan dia kayak nendang terus mau cabut, Imperial Justice. Benar, kena. Terus juga Alter Ego udah siap untuk membackup ya. Jadi kayak ya udah gitu mau bagaimana lagi. Tapi di sisi lain di sini Ryzel masih berusaha untuk menzoning dari Simba. Walaupun demikian Dev Coach juga siap untuk membackup lagi-lagi Ryzel di sini sekarang walaupun harus ditumbangkan. Wow. Terkena stun dan kali ini Simba pas banget timing untuk flicker tapi ada tertawa dia dan langsung didapatkan oleh Jambu Guava, point kill tambahan di bottom lane. Ya sudah namanya Jae itu cukup keselin ya menurut aku, kayak ngeledek banget gitu. Kayak kalau habis nge-take down satu orang hehehe. Oke, dan Bandung. Ya, Enchanted Talisman sekarang untuk Eve. Jadi dia bakal coba untuk main cooldown juga, menarik banget karena memang dari segi yang ultimate-nya agak sedikit slow. Jadi memang harus dibantu untuk segi cooldown-nya. Sementara waktu untuk top lane-nya sekarang sudah ada fight yang terjadi, masih saling poke dulu satu sama lain. Membiarkan Wen-Wen. Kalau gue bilang tadi Wen-Wennya Ryzel bisa selamat, weakness point-nya hampir dapetin semuanya. Iya hampir. Dan kalau dia sempat buat crossbow off tank, dia masih survive. Iya dan barusan saja hampir terkena Imperial Justice, sudah ada Dragon Wave ke arah Sinyo. Satu orang harus di take down oleh One-One, udah terbuka nampaknya. Oke, crossbow of tank benar sekali dan double kill berhasil didapatkan oleh seorang One-One. Tadi aku lihat Black Dragon-nya itu nyoba ke arah Sinyo, tapi kayaknya nggak dapet ya. Nggak bakal bisa juga ke cancel. Dia imun, dia bakal imun. Kecuali yang suppress. Yes. Iya. Kayak tarikan judgment, tarikan kaca, iya gigitnya Franco. Oke, ini adalah replaynya nih ketika One-One akhirnya berhasil membuka crossbow of tank-nya, mendapatkan 2 orang. Iya, tadi maksud aku kira bakal seenggaknya kan walaupun Yves itu imun, dia masih bisa di-hit kan, dikasih damage. Masih bisa. Aku kira tadi ketika Black Dragon-nya mau ke arah Sinyo, berhasil di take down, ternyata malah Sinyo HP-nya masih cukup banyak. Oke. Tapi emang kalau misalnya ngomongin soal Eve dan juga Parsia ya, kayak masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Tapi kalau dari aku entah kenapa aku masih belum melihat sepower itu untuk si Eve ya. Atau mungkin karena aku juga belum lihat satu player, satu pilot yang benar-benar kuat banget. Betul. Kita belum lihat contoh yang ini ya, Ori. Ori sendiri yang benar-benar udah in-depth banget soal si Eve sendiri gitu. Karena sekarang kan tergolong masih baru juga. Betul. Dan untuk itemnya gue takut sih One-One-nya udah jadi tuh Demon Hunter sama Corrosion. Dan lagi-lagi berjustice ya, tapi lihat real world manipulation dan bahkan langsung diajar begitu saja Ryzel yang agak sedikit offside. Masih ada flicker untungnya. Tidak jadi trolling tapi lihat ada Nino yang menggunakan Black Dragon dan langsung mendapatkan 1 orang dan bahkan 2 orang di-execute. Tapi diamankan point kill-nya oleh seorang Lunok. Tersisa Simba sendirian di bottom lane dapetin 1 turret-nya. Iya, di sini posisinya memang dari Simba sendiri sudah mengetahui kalau dia kalah team fight dari teman-temannya, jadi lebih memilih untuk mengamankan objektif
seenggaknya kala teamfight masih bisa mengamankan satu turret di arah bottom lane. Tapi walaupun demikian nampaknya di sini Alter Ego Guava harus berhasil mengamankan top turret menggantikan seorang Simba yang tidak kuat menahan arah atasnya. Nama ultinya Yuzong kan Black Dragon Form ya? Black Iya. Dragon Form. Tapi kalau skin yang hijau itu kita nyebutnya apa jadinya? Hmm. Green Dragon Green. kan? Atau tetap Black Dragon? Green Dragon Form. Warnanya hijau kan? Iya, bener juga sih. Ntar kalau naganya merah berarti Red Dragon Form gitu ya? Nggak, udah yang Iya. paling bener tuh kata Ekoju udah. Kenapa? Dragon from Hell. Dan tertelan terakhir diamankan tapi dua Dragon dia lagi-lagi menendang ke arah yang salah. Tidak ada follow up dan ada tas dari Razel. Lagi-lagi Chow-nya dari Deta tidak berhasil mengumpan lambung dengan dua Dragon-nya karena teman-temannya malah diselamatkan musuh-musuhnya. Iya, tuh sayang sekali ya tidak ada backup damage juga. Dan di sini JHE sudah mendapatkan Necklace of Durance di mana akan menjadi sebuah counter untuk Esmeralda yang cukup lumayan loh. Ya Yes. ini harus hati-hati sih, udah mulai bermain ke menit 10 ke atas. Sudah ada 4 orang dari Alter Ego yang menunggu, siap untuk ganking di arah Dev bottom coach-nya lane. sih. Saya lihat Iya. dia nungguin banget, sabar banget. Nge-bait Belum dulu. keluar, ada Iya. ultimate dan mulai keluar di sini siapa yang mau dilompatin. Enggak, ternyata cuma nangkring aja. Dan ini satu kelebihan dan juga yang benar-benar bikin kesel tuh slow-nya sih menurut aku Iya, ya. slow Dari banget. real world manipulation ya, Manipulation. benar. Ya udah gitu dia untuk high ground defense-nya cukup tinggi sih. Dimana ya dia bisa clear wave minion dengan cepat kan. Dan seenggaknya mengusir lah semua orang yang ingin nge-push ke arah turret mereka gitu. Yes, masih bisa dipertahankan untuk turret keduanya. Belum menit 10 tapi ini kayaknya entah AE-nya yang lagi kuat-kuatnya atau justru BTR-nya masih belum panas. Oke, masih Gue bilang kalem. sih dari ini sih, pick hero-nya memang kuat banget sih dari AE. Mereka Oke. punya win-win yang sudah free banget, tadi kita lihat itemnya udah jadi. Belum lagi memang pancingannya yang selalu dimakan oleh BTR, Chow-nya yang makan 4 kali. Jadi agak berat dan Benedetta bersama dengan win-win yang sudah terjadi juga. Kali ini bener tendangannya tapi guavanya masih bisa kabur. Itu dia. Benedetta tuh ngeselin banget sih. Penuh lagi darahnya. Iya, life skill-nya ada, terus escape skill-nya banyak banget. Udah gitu sering banget nih aku ngeliat kejadian kayak udah setetes aja mau dikejar juga udah nggak sanggup gitu. Kayak males gak sih? Udah males banget, iya. Udah dilepasin aja deh. Kayak ya udahlah gitu jadinya. Oke, Purify di pop up dari Esmeralda-nya. Untung aja masih ada kill satunya tadi. Masih Yup. bisa cabut ke arah belakang, dapat movement speed juga dan guavanya kayak bakal ambil ada retribution. Tidak perlu dikeluarkan. Oke, jadi Eve-nya habis Enchanted Talisman dari langsung Askew-nya. Ya makin nge-slow. Jadi Slow. efek slow-nya bakal parah banget. Jadi let's see apakah nanti bakal ada follow up damage juga ya dari BTR yang lain karena kan nggak bisa hanya mengandalkan Eve-nya. Ya betul sekali dan kalau dilihat di sini Tartar harus diamankan tapi di sisi lain sudah ada terjadi team fight. Crossbow of Tank sudah dibuka, Black Dragon kini mengejar ke arah satu orang Yusun Shin dan harus berhasil ditumbangkan. Dev Coach taunting di sana tas tapi akhirnya BTR memilih untuk pukul mundur, gak mau terlalu memaksakan war terlebih lanjut karena harus menahan high ground defense mereka. Yes, ini dia anak didik dari Leo Murphy. Dev Coach tas di arah depan. Bener-bener ini nge-trigger dan berhasil tadi yang dilakukan Betul. terhadap satu player dari Chow-nya justru. Dan bahkan masih menunggu jalannya Lord yang terhormat di arah top lane dan Razel juga dapetin orange buff. Ini sih mungkin bisa aja straight push ya kalau mereka benar-benar nggak terlalu maksa. Karena biasanya penyakit-penyakit player-player atau tim yang udah posisi unggul itu maksain dan malah blunder. Iya biasa gitu, kalau kata orang di ranked itu star syndrome. Oh Iya. iya, Om Bawa sindrom ya. Gimana? Udah terlalu pede udah gitu udah kan. kaya, jelas, overconfident, ke comeback. Iya, merasa bisa 1 lawan 5 Iya gitu. benar. 70% pasti gitu. Oke, back to the game di arah top lane tapi masih bisa dibersihkan ternyata cukup menyakitkan dari real world manipulation ya. Dan bahkan sudah dikeluarkan Dragon from Hell dari seorang Nino mengejar ke arah belakangnya tapi turret yang fokus banget dari Benedetta dan juga dari seorang Razel-nya. Satu inhibitor turret menuju ke arah atas yang gak ada yang berhasil atau membuka dan bahkan Yurizo-nya yang diincar, belum ada Purify, belum di pop up dan bahkan guapanya sekarang masih bisa cepet ke arah belakang, dash ke arah belakang dan turret di arah bottom lane yang mungkin akan menjadi tujuan berikutnya dari Alter Ego.
Yap, dan belum ada Falling Star Moon yang harus diluncurkan oleh seorang Esmeralda. Tidak ingin gegabah menunggu waktu yang tepat kapan harus Bener. melakukan teamfight. Tapi ternyata crossbow-nya di sini sudah dibuka. Mengencar ke arah Simba dan juga Sinyo. Tapi masih bisa untuk mundur kembali. Ya, sas dilakukan dan turret di bottom lane-nya udah pasti banget sih. Diamankan oleh Alter Ego X. Dev Coach, ada flicker, langsung dikeluarkan dan bahkan di Justice mengunci dua orang muda gak bisa lolos di kandang begitu saja. Sinyo mau kemana masih ada flicker dan langsung dibunuh di base-nya muter-muter Ninonya. Dan bahkan Alter Ego X belum ada minion, hati-hati. Tidak boleh sampai blunder, hanya ada satu orang Yorizo versus Everybody. Sudah mulai masuk minionnya dihajar di flicker dari Razelnya. 1 melawan 5 nggak bisa bertahan dan Alter Ego udah pasti. Tas. Dan ini dia kemenangan pertama di game pertama melawan Bigetron. Yes, bagus sekali ya. Walaupun kita harus menyaksikan sebentar untuk recall kemenangan nampaknya. Benar. Tapi satu